kos. Halo, hai, back with me Nuhai. Jadi aku tuh sekarang udah ada di Jogja karena kan aku emang kuliah di sini. Tapi dari kemarin karena online aku masih di Jakarta dan sekarang udah balik ke sini. Karena rumah sepupuku ini jauh dari Karena rumah sepupuku ini jauh dari kampus, jadi akhirnya aku memutuskan untuk ngekos aja di dekat kampus. Dan pandemi kemarin aku pulang, dan karena pandemi ini cepet banget, jadi aku tuh pulangnya kayak nggak sempat beres-beresin gitu loh. Akhirnya barang-barang aku itu masih banyak banget yang di rumah sepupu aku di sini. Dan setelah aku tinggal sama 2 tahun, ternyata hampir semuanya tuh masih utuh di tempatnya masing-masing. Luar biasa. Aku hari ini mau beres-beresin baju. Aku mau lihat-liatin baju apa aja yang ada di lemari ini. Soalnya udah lama banget kan. Bahkan aku sendiri tuh pas di Jakarta mau berangkat ke sini tuh lupa gitu. Di sana ada baju apa aja ya gitu. Akhirnya aku bawa 1 koper lagi. Ini nggak tahu mau ditaruh di mana. Jadi kita sekalian sortir dan sekalian lihat apa aja sih baju yang aku punya di sini. Jadi aku membagi lemari ini karena ada 3 tingkatan. Aku bagi ke 3 kasta. Kasta yang paling rendah itu udah pasti baju rumah. Baju tidur, terus juga sama kayak peralatan-peralatan gitu. Misalnya kayak tempat-tempat pouch gitu-gitu, buku. Beberapa itu aku taruh dalam sini di bawah. Terus di lantai keduanya ada baju pergi, gamis, rok, dan celana pergi. Terus yang di paling atas itu udah pasti kehormatan. Jadi kayak almet, UPN, terus baju olahraga, kayak gitu itu masih ada di sini semua nih. Baik, dan daripada banyak cincong, mending kita langsung just start it. Kita mulai dari kasta terbawah. Jadi ini tuh kemarin aku emang baru aja beli masker kan, aku baru banget beli masker, bagus-bagus maskernya loh. Dan ini karena aku nggak punya tempat buat naruh dan kalau ditaruh di atas lemarinya ngeganggu karena banyak, jadi aku taruh di dalam lemari. Ini masker murah banget BTW, satu gini cuma 7.500. Ini banyak banget pilihannya, bagus. Di sini ada topi dong. Topi ini tuh waktu dulu tuh aku suka pakai buat kalau ke kebun, karena kan di kebun tuh panas banget ya pas praktikum nanem gitu. Terus akhirnya diatasi pakai topi ini biar nggak kepanasan. Ternyata masih ada sampai sekarang. Di sini juga ada sabun cuci. Terus ini ada pouch untuk mandi. Ini ada isinya kayak sabun-sabun, terus sampo, pamper, kayak gitu-gitu, tisu basah. Pokoknya semua kelengkapannya aku taruh di sini. Ini ada pouch. Ada pouch kayak gini. Ini tuh waktu itu dikasih sama temen aku pas SMA, guys. Tuh lihat deh, dalamnya tuh kayak surat-surat dan hal-hal yang mengemaskan gitu. Buku notesnya masih ada dong. Tuh ya ampun, tulisan gue nggak berubah dari dulu ternyata. Terus ini, oh my god, yang ngerti-ngerti aja sih. Habis dilihat. Sama ini sisanya kayak surat-surat dan lain-lain. Bahkan ada tiket bus juga. Gebut banget nih tiket bus. Terus ini adalah sebuah tas. Jadi tas ini tuh dulunya sering gue pakai kalau misalnya ke kampus. Lucu banget kan, ini kan kayak dompet ya. Tapi kalau dibuka tuh tas. Amazing nggak? Tuh. Oh my god, lucunya ya. Tuh. Ini juga dulu dikasih waktu ulang tahun ke-17. Oh, ini tempat jam tangan. Jam tangannya masih gue pakai sampai sekarang, berarti udah 3 tahun juga itu jam ya. Wow. Terus habis itu my purse. Jadi tas ini tuh udah ada berdebu lagi. Gue cari-cari banget. Ini tuh dulu juga dikasih sama teman SMA sama Livinda. Terus masih ada sampai sekarang dan gue lupa kalau dia ada di Jogja, ternyata ada di sini. Terus ada dompet, ini dari sahabat gue nih, dari Rista. Dia waktu itu ngasih ini pas ulang tahun gue kayaknya deh. Lupa juga sih, tapi ini belum gue pakai. Thank you, Riz. Oh my god, ini harta karun banget. Ternyata gue dulu sempat nyimpen alat tulis. Ini ada stapler isinya. Ada correction tape dong, ada solasi. Asli gue aja nggak tahu kalau gue benar-benar nyimpan ini. Soalnya semenjak gue liburan pandemi di rumah, itu tuh bener-bener semua barang apalagi alat tulis tuh kececeran, gak karuan. Jadi kayak udah nggak bisa ditemuin lagi gitu loh. Terus sekarang ada ini. Terima kasih Allah. Terus di sini ada ini. Jadi ini tuh waktu itu udah dikasih sama ayah gue. Waktu itu dia kayak ada acara gitu kan di kantor. Terus dikasih ini tuh kayak jaket lari gitu loh. Nah, ya ampun. Tuh lucu banget ya. Kayak parasut, jadi jaketnya tuh tipis sebenarnya, cuman dia tuh anti angin. Jadi kalau lari gitu, itu suka pakai ini biasanya. Terus di sini juga ada goodie bag lucu, cocok banget nih buat belanja di Indomaret ya. Jeng. Ini adalah buku tahunan sekolah waktu SMA, dan ini tuh tebal banget. Terus cuma pernah gue lihat sekali doang waktu itu. Habis itu udah, terus ketinggalan di Jogja. Jadi gue pas di Jakarta udah nggak bisa lihat lagi. Ini isinya apa ya? Tempat pensil. Percaya gak sih? Gue juga kaget. Pundi rupiah. Sumpah, gue rajin banget sih sampai gue lupa gue pernah. Ini uang guys.
Asli gue lupa banget gue pernah menabung di dalam pouch ini. Ini udah gembel banget ya, ini udah kena tinta gara-gara gue naruh stabilo kan waktu gue jadiin tempat pensil. Gue lupa banget gue punya, ini banyak banget, siapa bisa buat beli rumah kan. Terus ini adalah rapot SMA, nggak tahu waktu itu kenapa dibawa juga. Terus ini adalah tempat tisu, jadi gue tuh suka iseng kan waktu itu tuh jahit-jahit gitu, jadi gue tuh mikirnya daripada gue beli mendingan gue bikin sendiri. Akhirnya gue bikin tempat tisu dong, tempat tisu kayak gini dari spray bekas. Terus nih gue kasih kancing kayak gini, rajin banget ya gue dulu ya. Dan nih jahitannya gak habis sama sekali. Gak apa-apa ya. Ini adalah buku waktu dulu ospek. Jadi waktu itu tuh waktu ospek kan gue offline ya kebagiannya karena gue angkatan 19. Terus kita tuh disuruh kayak ngumpulin dari teman-teman gugus gitu loh, ngumpulin foto sama ininya, sama biodatanya mereka. Terus nulis pesan-pesan. Oh my god, rajin banget. Terus ada foto gugusnya juga. Ya ampun lucu banget ya, Mighty My Family masa judulnya. Ada sikat gigi, woi, cocok banget. Nah di sini baju-baju biasa ya, piyama. Piyama ini tuh waktu itu gue beli di Beringharjo. Terus waktu itu beli 2 warna, tapi nggak tahu yang biru kemana ya, biru merah gitu warnanya, nggak tahu. Terus ini sisanya celana-celana. Bahkan tuh ada celana yang semelar itu, woi. Ini udah kayak nggak bisa diselamatin lagi, tuh lihat deh. Ini karetnya tuh udah nggak melar lagi. Jadi kayaknya ini tetap gue bawa ke kosan baru, tapi bakalan gue jadiin elap sih, fix. Terus ini ada celana. Celananya kayak penyanyi dangdut nggak sih, kayak gini modelnya. Pertanian 19. Pertanian. Jadi dulu tuh waktu masa-masa ospek fakultas itu kita tuh disuruh bikin baju angkatan bareng gitu, terus polo hijau seperti ini karena itu bekal untuk sebelum kita dapat korsa. Dan ini dia bajunya masih ada sampai saat ini, nggak tahu ya belum dicoba lagi masih muat apa enggak. Terus ini sweater, gue aja lupa punya sweater ini karena udah lama banget di sini. Baju pink ini masih inget, baju ini juga lupa, kayak tipis banget kayak baju renang tapi ini PW parah. Ya Allah ya Rob, baju putihnya udah kuningan kayak gini dong, lihat deh. Ini kayaknya mungkin karena udah jarang dipakai juga dan numpuk doang ya di lemari. Padahal ini dulu tuh sering banget gue pakai ke kebun. Karena kan gue tuh waktu itu praktikum hari Senin apa Selasa gitu. Terus tiap Senin sama Selasa di UPN tuh wajib pakai putih hitam kan. Jadi ya udah hasil karena gue nggak mau pakai kemeja panas-panasan di kebun, jadi gue pakai baju ini dan bawahan training hitam biar tetap putih hitam. Terus ini manset. Gue lupa punya manset di sini. Padahal gue bawa lagi dari Jakarta. Oke, sekarang kita lanjut ke tingkatan atau kasta kedua. Ini gamisnya dulu tuh punya adik gue ya, tapi dia tuh nggak suka gitu loh makainya. Terus ya udah gue bawa aja, soalnya lumayan bahannya agak adem lah ya, agak adem. Dan walaupun motifnya ibu-ibu banget, I know, tapi lumayan kali ya buat barangkali pergi-pergi atau ke acara-acara apa gitu. Nah ini tuh bertemannya sama 3 ini, jadi mereka tuh 3 jenis gitu. Kalau yang ini bagus ya, masihan, kayak masih cocok lah ya buat umur-umur gue yang masih belia ini. Nah terus kalau yang ini juga termasuk yang cukup sering gue pakai. Jadi kan di UPN tuh setiap hari Jumat itu tuh wajib pakai batik kan. Dan batik ini kalau gue lagi mager banget nyari atas bawah, pasti gue pakai, soalnya dia kan gamis, jadi kayak langsung masuk aja gitu. Oh ini ada di sini ternyata. Ini adalah gamis biru dongker, dan ini termasuk gamis yang dulu tuh sering banget gue pakai kalau misalnya lagi di Jakarta gitu sehari-hari. Soalnya ini tuh cuttingnya tuh enak banget kan, gue sukanya bajunya yang agak megar-megar gitu kan bawahnya. Dan ini dia kayak gitu tapi megarnya tuh nggak lebay, jadi nggak sampai ganggu juga. Terus dia ada talinya gitu di bagian belakang, jadi bisa diatur-atur gitu lah ya. Ini juga bagus kok, tapi gue lupa ini tuh tangan pendek atau panjang. Tangan panjang nggak sih? Tangan panjang. Jadi ini terusan juga. Kalau dulu gue pernah pakai ini tuh pas apa ya? Bahannya kan kayak agak-agak kaos gitu ya, jadi agak cocok buat santai. Kalau nggak salah waktu itu gue pakai ini terus pakai outer jeans gitu. Terus yang ini adalah gamis jeans, tapi ini termasuk gamis yang agak jarang gue pakai. Soalnya gamis ini tuh kepanjangan. Masih kepanjangan. Gue aja lupa punya ini. Ini kayaknya gamisnya tuh tipe yang lurus gitu, lurus fit body. Terus tapi bahannya tuh licin, jadi bahannya jatuh. Sebenarnya bahannya adem ya kayak gini tuh, cuman kadang apa ya, makanya di intention tertentu aja gitu. Soalnya kalau dipakai sehari-hari agak-agak nggak nyaman kan kayak gitu. Terus ini adalah gamis bahan waffle kayaknya ya. Kayaknya sih bahan waffle ya, nggak tahu sih. Ini gamisnya waktu itu gue beli harganya 30.000 doang dong. Ini di Viola apa tuh ya, di tempat baju di dekat Selokan Mataram. Terus ini sebenarnya tuh dulu gue sama kakak gue tuh dibeliin bajunya tuh agak mirip. Jadi modelnya sama-sama kayak gini, tuh baju ketekan gitu tuh. Lekton, kelek ditonton. Nah terus emang gini kan, full motif kayak gini. Terus aslinya pasangannya tuh ada
outer, tapi outernya tuh kayak crop top gitu loh, segini. Terus ini yang punya kakak gue pasangannya, kalau yang punya gue nggak tahu udah kemana. Pokoknya emang beli apa-apa tuh selalu bagusan punya kakak gue, makanya gue kayak pengen. Akhirnya gue bawa karena kakak gue jadi baik pas gue mau ke Jogja. Ini gamisnya jarang banget gue pakai, makanya tadi juga tempatnya paling bawah. Ini sebenarnya bagus-bagus aja sih, cuman nggak tahu makanya mau buat apa. Dan dia modelnya kancingnya tuh sampai bawah kayak gini, jadi kalau gamis doang itu tuh kayak kebuka gitu loh bawahnya, kan gak enak ya, nggak nyaman gitu. Terus kita lanjut, ini ada rok-rok. Kalau ini yang baru gue bawa dari Jakarta. Ini salah tempat, harusnya di bawah. Nih, ini tuh gamisnya tuh kayak lekton juga, tapi warnanya tuh gue suka banget dan bahannya super adem. Jadi kadang-kadang tuh gue pakai ini buat di rumah gitu loh, soalnya bagus nih. Dia ada bunganya kayak gini, nih lekton tuh gitu. Terus bahannya bagus, tapi kalau dipakai keluar dikasih kardigan itu juga bagus banget. Nah terus ini juga batik yang sering gue pakai kalau ke kampus. Batik ini dikasih sama dikasih lah ya, salah satu batik favorit juga. Terus kalau ini semacam kemeja, tapi dia tuh kemejanya formal banget nggak sih tuh, tapi agak-agak semi jaket gitu, dia super tebel banget, jadi gue agak-agak males mah. Kalau ini kemeja biasa, ini salah satu kemeja yang sering gue pakai waktu sebelum pandemi. Terus ini adalah baju, lucu banget ya, vintage casual. Terus ini tangan panjang juga, tapi agak-agak gue jarang pakai karena apa ya? Kayaknya karena ini deh, ini kan ada sekatnya kayak gini, dan itu tuh bener-bener agak ganggu gitu buat gerak. Jadi kadang gue males gitu karena membatasi mobilitas gue. Baju ini gue waktu itu beli di Point Square Jakarta. Gue beli Point Square, harganya cuma 25.000 gitu. Tapi bahannya agak tipis, jadi pasti gue double. Terus kalau untuk yang ini kemeja, dan ini udah robek, jadi ini pasti tereliminasi. Terus yang ini, oh my god, ini tuh baju dari zaman gue SMP. Gue inget banget dari dulu kan ada PM tuh kalau mau UN, dan setiap kali PM itu selalu pakai ini. Gak tau kenapa, mungkin karena ini kan panjangnya selutut ya, kemeja tapi panjang selutut. Dan awalnya ada pasangan ini sabuknya gitu, dan sabuknya itu udah jelek, jadi gue nggak pakai lagi. Tapi tanpa sabuk pun dia bagus, kayak megar gitu. Nih rok gue juga dulu nggak tahu ya kenapa punya rok yang warnanya ungu sepekat ini, karena agak-agak bingung gitu loh nyari atasannya mau apa nggak sih. Tapi bahannya Balotelli, jadi waktu itu gue suka-suka aja kayak rok payung yang bener-bener gini dan lebar banget. Terus yang ini warna olive juga, ini tapi rok dengan bahan teradem yang pernah gue punya seumur hidup. Nah ini adem banget bahannya, terus warnanya juga lucu, cuman jadi milih kan ya kalau bawaannya kayak gini, paling atasnya gue cuma bisa hitam atau putih gitu, jadi agak nggak bebas di mix and match. Ini juga salah satu rok hitam yang ada, dan ini paling berat, gue paling mager kalau nyuci ini. Setiap kali habis dipakai, soalnya dia tuh benar-benar tebel banget dan bahannya berat, dan dia megarnya udah keterlaluan sih. Jadi kayak apa ya, gue tuh suka rok megar, tapi kalau kemegaran juga nggak enak gitu kan, ganggu. Dan misalnya gue naik motor, naik apa tuh jadi susah gitu loh karena kepanjangan gitu. Terus ini roknya bahannya jersey, jadi ini sering gue pakai apalagi warnanya walnut kayak gini, jadi one of my favorite. Yang ini rok tribal. Rok tribal ini sebenarnya bagus banget, apalagi kalau dipakai sama jeans kan, lucu gitu perpaduannya. Cuman gue nggak tahu ya, gue lupa waktu itu gue sering pakai apa enggak, tapi seingat gue sih nggak sesering itu, soalnya dia motif kan, jadi kayak agak rame gitu. Ini tuh sama, roknya bahannya Balotelli juga, tapi rok ini itu pernah ketempelan permen karet waktu itu. Gue lupa di bagian mana ya. Waktu itu ketempelan permen karet, sampai ini udah jelek banget lihat ya. Waktu itu ketempelan permen karet, tapi bener-bener gak bisa dilepas, jadi gue kayak krik gitu loh, tapi jelek kan, jadi kayak ada nodanya. Terus waktu itu kalau nggak salah tuh sampai akhirnya gue jahit gitu. Gue tuh niat banget kalau kayak gitu-gitu, gue jahit sampai, jadi ini gue tambahin gue tambahin kalau kalian ngeliat tuh, gue tambahin lipatan kayak gini sampai ke bawah, biar nada permen karet tuh di balik lipatannya itu, jadi nggak kelihatan lagi. Terus ini adalah training yang sering gue pakai buat olahraga, buat ke kebun. Jadi gue tuh kan dulu kan suka banget pakai rok ya. Nah terus ini tuh kayak training rok gitu loh, jadi celana tapi rok tuh kayak gini, ada penutupnya gitu di depan sama yang di belakang. Tapi lucu banget kan, jadi rok enggak, celana enggak gitu. Bagus, sangat-sangat membantu mobilitas gue kalau di kebun daripada gue pakai rok beneran. Ini adalah rok sepan ya kayaknya ya, rok sepan banget. Dan gue udah nggak terlalu suka makainya dari dulu karena nyakak banget, apalagi kalau di motor tuh kayak, kan motornya matic ya, meskipun matic tapi jadi nggak bisa gini gitu loh, nggak bisa apa sih namanya nggak bisa lah, apalagi kalau misalnya ranselnya gue taruh di depan motor tuh udah nggak bisa banget. Terakhir ini rok plisket ini waktu itu gue beli di teman kuliah gue di Maya. Waktu itu murah harganya, bagus, padahal bahannya kayak termasuk bahan plisket yang tebel gitu, warnanya army.
Kasta ketiganya agak tinggi, jadi kita agak-agak naik duduknya. Ini outernya jeans gitu. Nah ini yang tadi gue bilang dipakai bareng yang baju garis-garis itu. Ini outernya bagus kok, cuman agak-agak 3/4 ya. Jadi kadang kalau nggak pakai manset lagi atau gamis dalamnya nggak panjang aneh. Kalau ini outernya cardigan hitam biasa. Ini mah udah gue bawa dari Jakarta. Ah, jatuh. Oh, nggak jadi jatuh. Ini adalah rompi outer kayak gini tuh kan. Terus yang ini itu juga sama rompi putih, jadi beda warna doang sama yang tadi, bahannya juga sama kayak gini, nggak tahu namanya apa ya. Terus ini juga ada kardigan hitamnya itu bahannya adem banget. Ini kayaknya udah dari zaman gue SD deh belinya, dari zaman gue kelas 6 SD. So gue ingat waktu itu pernah kumpul sama temen gitu kan pas SD itu, dan gue pakai ini, berarti udah lama banget ini. Dia emang modelnya tuh yang kayak gini tuh, ada rumbai mahasiswa UPN veteran. Ini baju olahraga gue waktu di UPN. Ini kalau kalian lihat, jadi kan gue tuh ada di semester 1 sampai semester 2 itu ada makul olahraga, makanya gue punya seragamnya. Cuman UPN tuh nggak nyediain tangan panjang atau gue yang nggak dapet gitu, pokoknya gue dapetnya tangan pendek. Dan akhirnya setiap kali gue pakai baju olahraga, gue pasti pakai manset putih lagi kayak gini. Terus ini celananya, tuh celananya tuh emang gombrong parah celananya tuh. Ini ada tulisannya UPN Veteran Yogyakarta, dan di sini ada jaring-jaringnya. Sebenarnya cukup nyaman sih, cuman kalau dipakai tuh jadi kayak gembrot gitu loh. Makanya dulu tuh temen gue banyak banget yang nge-pensilin celananya gitu biar nggak terlalu gede. Apalagi ada juga yang ngambil jaringnya di dalamnya, karena kayaknya yang bikin belendung-belendung tuh jaringnya gitu. Terus ini outfit gue, ya ampun. Gue tuh udah 3 tahun, hampir 3 tahun kuliah di UPN, tapi gue cuma pernah pakai almet ini cuma di masa ospek doang. Abis itu udah nggak pernah gue lihat lagi, kan jauh ya soalnya, dan ini gak gue bawa. Ini Slayer ini sebenarnya bukan punya gue, cuman waktu itu kayak ke bawah gitu kan, jadi kenang-kenangan. Ini adalah jaket, jadi ini jaketnya bagus padahal, tapi udah nggak pernah gue pakai karena gue tinggal di sini, sayang banget. Hoodie gitu deh, dari hoodieku. Terus ini ada baju renang. Jadi gue tuh dulu tuh emang kayak ngide gitu kan, pengen bawa baju renang karena biar pas weekend gitu mungkin gue bisa berenang di sela-sela waktu. Ternyata belum pernah dipakai selama gue di sini. Terus ini ada outer, ini outer bagus dari Robani tuh. Outernya tuh bagus, jaring-jaring gitu kan nih. Lihat deh tuh. Mungkin kalau kalian nggak tahu ini outer, kalian bakal kayak bingung gitu nih cara makainya gimana. Tapi ini kayak gini, tuh bagus banget kalau dipakai. Oh, just lap, oh my god. Just lap udah penuh noda kayak gini. Kenapa ya? Sayang banget. Ini padahal just lap tuh gue pakai dari SMA ya, berarti SMA yang mulai dulu just lap. Gue nggak pernah beli. Ini punya kakak gue. Nah ini sebenarnya ada bordiran nama dia gitu loh. Nih gue tunjukin. Ini kan namanya udah Nuha nih. Nah di dalamnya tuh ada bordiran nama dia. Namanya Wafa Istiqomah, tuh sama gue ditempel, ditumpuk pakai badge nama gue. Karena gue pakai selama SMA. Jadi gue just lap nggak pernah beli dari dulu sampai sekarang pun. Ini kan praktikum, waktu itu ada praktikum ilmu tanah waktu itu. Ini masih gue pakai lagi juga. Terus ini kerudungnya itu, coba gue mulai dari ini ya. Kerudung ini tuh kerudung langsung. Jadi sebenarnya tuh lihat kan potongannya aneh banget. Pasti dimanapun kalian nggak akan pernah nemu yang jual dengan potongan kayak gitu. Dan ini di ujungnya tuh gini. Ada 2. Awalnya sebenarnya ini tuh dari kerudung ibu gue. Kan ibu gue tuh kalau pakai kerudung yang panjang banget gitu kan. Tapi semua kerudung ibu gue yang kayak gitu tuh petnya tuh bagus banget. Akhirnya gue minta satu, terus gue minta potong itu ke tukang jahit, parah banget ya. Kerudung panjang gue potong ke tukang jahit, terus dirapihin pinggir potongannya juga. Terus akhirnya dibikin kayak gini gitu. Dan ini jadinya nanti pas dipakai tuh bisa diginiin ke kanan sama ke kiri gitu deh. Terus yang ini adalah kerudung putih. Kerudung putih ini bahannya tirek kan, bahannya tirek yang dulu tuh gue suka banget soalnya emang petnya tirek tuh kalau dipakai bagus di gue gitu. Jadi gue suka. Nah ini juga sama, bahannya tirek juga, cuma warna hitam. Nah kalau yang ini nih kerudungnya dikasih nih waktu pas gue lagi ulang tahun Sweet 17. Ini kerudungnya tuh lucu sebenarnya, bisa bolak-balik gitu, lihat deh. Jadi ini biru dongker sama hitam. Nah ini juga kerudungnya bisa dibolak-balik bahannya. Ini kan kalau kalian lihat ini ya motifnya. Tapi baliknya tuh ini. Jadi kalau apa pakai outfit biru muda gitu juga nyambung. Pakai ini, yang paling atas bahannya Robani. Ini kerudung Robani ya nggak salah. Tuh kerudung Robani dengan potongan yang gini nih, curly gitu potongannya. Ini dulu nggak terlalu sering sih gue pakai, tapi suka, bagus. Terus ini juga sama bahan tirek. Nah ini juga sama nih, bolak-balik kayak yang tadi. Jadi nih ada bunga-bunga kayak gini, dalamnya gini. Ini agak-agak alay sih emang sebenarnya. Jadi ini udah agak jarang gue pakai. Apalagi kalau sekarang gue memilih untuk nggak pakai ini sih.
Terus ini juga waktu itu dikasih di sama temen gue. Dikasih sama temen gue, bahannya bagus banget, sama Livinda, dikasih Livinda sekalian tas oranye yang tadi. Tuh bahannya bagus banget, terus motifnya juga lucu banget, warnanya juga pastel-pastel gitu. Bagus. Ini kan warnanya hijau Tosca ya. Nih, warnanya hijau Tosca kayak gini juga dikasih sama temen gue waktu itu. Ini lumayan bagus. Apalagi kalau dipakai di muka, dan ini kan bahannya tiarek ya, tiarek motif tapi. Jadi gue tetap suka pakai ini biasanya. Nah, terus untuk yang ini tuh itu pashmina instan. Pashmina instan, jadi tapi pashmina itu udah ada padnya gitu. Nih, tuh udah ada padnya kayak gini, cuman dia panjang gitu, jadi nanti tinggal gue lilitin. Sebenarnya pashmina instan yang ini tuh langsung masuk gitu, jadi kayak ada 2 lubang yang ini plus satu lagi lubang jahitan gitu untuk tinggal masukin kan, jadi udah langsung kebentuk. Tapi gue tuh nggak suka sama model kayak gitu karena jadinya kepanjangan banget. Akhirnya gue dedel yang lubang satunya lagi tuh gue dedel, terus jadinya biar bisa gue lilitin sendiri sesuai kemauan gue. Nah, terus yang ini juga pashmina ya, pashminanya warnanya merah banget. Sebenarnya gue baru menyadari, dulu gini lumayan sering gue pakai, tapi kalau ke kampus agak-agak jarang. Cuman gue baru menyadari, wah ini jadi terang banget ya. Perasaan dulu kalau gue pakai biasa aja. Terus ini kerudungnya bahan Paris, jadi agak-agak jarang gue pakai karena dia super tipis. Yang ini tuh lupa ya beli apa enggak ya. Ini motif gitu warna coklat umama. Agak-agak jarang kayaknya gue pakainya. Terus ini tuh dari Robani juga. Waktu itu dikasih sama tante gue. Warnanya tuh ungu kayak gini, lilac ya kalau sekarang nyebutnya. Padahal dulu mah ungu aja gitu, tapi kalau sekarang jadi lilac. Terus ini kerudung gue masih ada terakhir. Ini pashmina, bahannya gue suka ya karena kalau dipakai itu jadi tegak gitu, nggak melenyek-melenyek. Ini juga bagus, kerudung segi 4, super lebar, tapi bahannya agak-agak licin, jadi perlu dalaman lagi kalau pakai. Terus ini ciput-ciput ninja, dasi kupu-kupu asli. Jadi waktu itu kan gue ospek kan, gue tuh waktu pas pertama kali ospek kesini itu bareng sama ibu gue. Dan waktu itu kan udah nih ngelis nih pas ospek hari pertama masuk tuh apa aja yang disuruh dipakai dan dibawa gitu. Nah terus akhirnya ya udah dong kan, kayak sepatu pantofel, terus sabuk, terus dasi, terus baju kemeja putih, rok hitam, kayak gitu-gitu kan. Akhirnya nyari deh tuh kayak gitu-gitu. Terus ibu gue tuh kan orangnya kayak suka cari aman aja gitu kan. Akhirnya waktu itu balik dari kampus hari pertama ospek itu, kita ke tukang-tukang dagang yang ada di depan kampus. Terus di situ kan mereka pada jual seragam tuh. Dan terus karena ibu gue ragu gitu, ini dasinya nanti yang kayak apa nih gitu kan. Akhirnya ibu gue beli juga dasi kupu-kupu katanya buat jaga-jaga. Takutnya ini yang diminta. Nggak ngerti lagi tapi nggak apa-apa lah ya, terima kasih Uma. Nah, ini dasi sama sabuk gua. Ini nggak akan gue buang sih, karena nanti waktu pas gue ujian skripsi, sidang itu disuruh pakai seragam kayak gini juga. Jadi ini bakal gue simpan sampai lulus. Ini ada topi renang gitu, ini ciput ninja juga. Ini ada boneka panda. Jadi boneka panda ini juga dikasih waktu pas gue Sweet Seventeen. Namanya Daoni. Dia tuh lucu banget kan sebenarnya tuh kayak gini. Terus waktu itu pas gue mau balik ke Jakarta biar nggak kotor nih, gue masukin lemari. Dan ini aslinya nggak pakai baju kayak gini sih, cuman ini waktu itu main sama keponakan gue yang di sini, terus dipakai-pakein baju dari boneka gitu. Ini baju boneka, aslinya dia kayak gini doang. Malu. Alright, mungkin itu aja. Thank you banget udah nemenin gue beberes untuk ke kos. Ya itu gue sekedar sharing aja sih ya, bernostalgia gitu kan. Karena menurut gue penting banget juga gitu untuk kita menyimpan barang-barang tuh nggak cuma karena bagus atau enggaknya, tapi karena ada nilai historicalnya juga di baliknya gitu. Oke, mungkin segitu aja. Thank you and see you at the next video. It's me Nuhai and bye-bye. Bisa lihat tukang es krim di situ. Seperti yang kalian bisa lihat, atau mungkin lebih mending di sini ya.